Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Linda pada minggu pagi ini tertanggal 17 Mei 2020. Kak Linda akan membawakan renungan pada hari ini. Renungan ini akan kita ambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Tapi sebelumnya kita akan merefresh singkat renungan minggu lalu. Adik-adik pasti masih ingat renungan yang dibawakan oleh Kak Mira. Ya, Kak Linda juga mengikuti. Temanya adalah menegur dengan kasih. Pasti adik-adik sudah praktekkan itu sebelumnya ya. Menegur dengan hormat orang tua, mama papa, menegur dengan kasih adik-adik dan kakak-kakak kita, orang-orang terdekat kita. Ya, kasih itu yang selalu diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Untuk itu kita harus selalu sayang menyayang kepada keluarga, kepada mama, papa, dan juga kepada adik dan kakak ya. Oke. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 ya. Adik-adik sudah siapkan? Ya. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dikumpulkan pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan renungan ini Tuhan, biarlah roh hikmat, kebijaksanaan dan pengertian boleh Kau curahkan kepada hamba-Mu Tuhan, dan juga kepada adik-adik semua yang mendengarkan. Tuhan kiranya boleh berikan mereka sikap fokus, sikap untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan diamkan seluruh suara-suara di dalam hati kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Oke, kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Oke, jadi adik-adik, tema pada pagi hari ini, minggu pagi ini adalah bebas tapi tidak egois dan serakah. Kalian tahu pada saat Rasul Paulus datang ke jemaat Korintus, dia cukup kaget melihat perjamuan yang mereka lakukan. Perjamuan yang pada prakteknya sangat-sangat tidak sesuai dengan aturan. Sebelumnya kalian boleh bertanya kepada adik-adik ya, dalam sakramen perjamuan kudus, memang sih adik-adik belum ya. Nanti setelah adik-adik, kayaknya ada beberapa yang ikut katekisasi ya. Nanti akan adik-adik bisa mengikutinya setelah adik-adik sudah sidi ya. Sebagai anggota sidi, adik-adik berhak untuk mengikuti perjamuan kudus. Oke, Kalinda mau tanya, sakramen itu apa ya? Sakramen perjamuan kudus, sakramennya itu adalah upacara keagamaan yang menyimbolkan atau menggambarkan kehadiran Tuhan yang tidak tampak.
dilakukan oleh jemaat Korintus di sana adalah orang-orang kaya itu memakan makanannya dahulu tanpa memikirkan sebagian daripada mereka adalah yang tidak kaya, itu orang-orang yang miskin. Seharusnya kan tidak demikian. Mereka harus berbagi kasih, mereka harus juga merasakan, oh ada beberapa yang tidak membawa makanan atau minuman. Itu yang terjadi pada zaman Rasul Paulus berkunjung ke jemaat Korintus, dan Rasul Paulus sangat kaget kalau mereka melakukan praktek seperti itu. Kalian bisa, kalau pada kehidupan nyata sekarang kan memang perjamuan kudus yang kita lakukan adalah perjamuan minum anggur, makan roti, itu lambang tubuh Kristus dan darah Kristus yang dicurahkan kepada kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada zaman Korintus itu tidak seperti itu ya. Jadi makna daripada perjamuan kudus itu mereka lakukan adalah untuk mengenyangkan rasa badaniah mereka, untuk minum sebanyak-banyaknya sampai mabuk, untuk makan sekenyang-kenyangnya. Jadi mereka mengenyangkan kedagingannya, bukan makna yang diambil di dalam perjamuan itu, di dalam upacara sakramen itu, perjamuan itu. Jadi serakah ya, adik-adik tahu itu. Di dalam tema kali ini adalah kita bebas tapi tidak egois, dalam artian kita memikirkan juga dong orang lain. Egois itu mementingkan diri sendiri, adik-adik tahu pasti itu ya, sifat egois itu. Kalau sifat kebebasan rata-rata manusia memilikinya, tapi bebas yang bagaimana yang Tuhan minta kepada kita, terutama untuk teruna-teruna kita ini. Kalian kan sudah bukan anak-anak lagi dan menjelang dewasa ya, sudah remaja dewasa. Kalian akan diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam artian kalian semua sekarang melaksanakan berbagai aktivitas di rumah, belajar di rumah, melakukan PR atau tes dan sebagainya, rata-rata menggunakan teknologi komputer, memerlukan akses internet. Yang biasanya orang tua terapkan di rumah itu kan berubah ya, semua norma-norma kehidupan sekarang berubah. Kita lebih sering intens ketemu, dan gesekan untuk berselisih itu ada, dan itu juga terjadi di jemaat Korintus. Perpecahan itu ada karena yang kaya ya mereka berkumpul sama yang kaya dan mereka makan makanannya sendiri, tidak mau berbagi. Nah seperti ini, kita sudah berkumpul bersama-sama dengan adik, kakak, orang tua bekerja dari rumah, adik-adik dan kakak-kakak yang masih sekolah belajar di rumah. Itu kan kita diberikan kebebasan sebetulnya. Kebebasan yang bagaimana? Yang bertanggung jawab. Guru kan tidak melihat kita langsung. Mereka kan memberikan berbagai materi pelajaran, latihan, ujian. Ada beberapa untuk semester genap ini untuk kelulusan, bahkan untuk kenaikan tingkat baik sekolah menengah pertama ataupun atas. Kita diberikan kebebasan. Kadang-kadang mereka memberi waktu. Tes ini selesai dari jam 7 sampai jam 10. Nah, nanti aja jam setengah 10, gampang kok. Nah, itu kan sebetulnya kita diberikan tanggung jawab. Kenapa kita nggak kerjain seperti yang guru yang sudah kita lakukan sehari-hari, datang ke sekolah sebelum jam 7. Kita juga harus di meja dengan peralatan sekolah, semuanya juga jam 7. Itulah yang namanya kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab sebagai apa? Status kita pelajar. Kita harus duduk, kita harus belajar sama seperti kita menghadap Tuhan. Kan Tuhan tidak tampak, tapi kita harus merasakan kehadirannya. Kalau kita berhikmat, kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Memang wujudnya nggak ada, tapi hikmatnya, kehadirannya kita rasakan. Apabila kita bersungguh-sungguh berdoa, kita bersungguh-sungguh belajar, kita berhadapan dengan komputer atau handphone. Kan banyak tuh materi-materi yang guru berikan. Selayaknya kalian tahu guru, kalian tuh ada di depan nih lagi
bertatap muka, seperti memang sih virtual seperti nyata. Oh, ada guru kita di depan yang lagi belajar. Ya itulah yang dituntut pada taruna-taruna sekarang adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita bisa mengatur waktu. Bebas yang bertanggung jawab bagaimana? Kita atur waktu belajar sesuai ini waktu aku bermain, ini waktu aku membantu orang tua atau membantu adik atau membantu kakak gitu. Jadi kebebasan untuk memilih. Adik bisa memilih juga nggak melakukan itu, nggak apa-apa, kan aku bisa melakukannya mepet-mepet waktu, toh waktunya masih ada gitu. Jadi ada prioritas yang Kak Linda terangkan di sini adalah adik-adik sekarang kan sudah mau beberapa sudah mau kuliah, ada beberapa juga udah mau melanjutkan ke tingkat lanjutan atas atau SMA. Berarti kan tanggung jawab adik bertambah. Nah, tanggung jawab adik bertambah berarti apa? Ada beberapa hal yang harus adik-adik kerjakan, yang harus adik-adik buat prioritas seperti itu. Jadi jangan sampai kebablasan, jangan sampai adik-adik egois. Seperti misalnya satu rumah, satu keluarga hanya punya satu laptop, sementara ada 2 atau 3 adik dengan adik-adik atau dengan kakak. Kita harus sharing kan, kita harus berbagi, kita nggak boleh egois, aku duluan. Makanya itu kita harus punya timeline atau schedule. Berarti pagi ini ya, adik ini adik. Jadi sama-sama bagaimana kita mensiasati kehidupan kita, prioritas kita. Jadi kita kalau bisa adik-adik, apa yang juga Tuhan sudah berikan kepada kita, hikmat, pengertian, adik-adik harus terjemahkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih terhadap sesama, terhadap adik, terhadap kakak. Ya, dengan situasi seperti ini kita harus bersama-sama menghadapinya. Kita harus stick together, kita bisa mengalahkan situasi kondisi ini. Karena everything happen for a reason. Ya, segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Ya, pasti Tuhan sudah memberikan situasi seperti ini, kondisi seperti ini bukan semata-mata menghukum kita, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau kita petik hikmahnya. Seperti pada kondisi sekarang ini udah hampir 2 bulannya quality time kita lebih banyak sama keluarga. Kita harus mensyukuri itu. Jadi yang kalian bilang teruslah kita bergumul, teruslah kita mensyukuri keadaan kita. Tapi bukan berarti dengan kondisi ini kita jadi sedih, nggak bisa main keluar. Kita harus mensiasatinya. Berikan kepada adik-adik. Jangan lupa adik-adik ya, bebas tapi tidak egois dan tidak serakah. Dalam artian adik-adik makin memahaminya kehidupan, bahwa sebagai individu kebebasan itu ada di dalam setiap individu atau masing-masing. Tapi kebebasan yang melekat pada diri kita itu harus ada norma-norma yang kita perhatikan. Kebebasan memakai handphone juga harus ada batasnya. Ya, handphone itu kita gunakan apa? Pertama prioritasnya untuk pelajaran, untuk sekolah, untuk games dan sebagainya bisa nomor 2, 3 dan selanjutnya. Itu aja adik-adik yang kalian bisa sampaikan. Terus bertekun di dalam doa, terus belajar, capai cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu bisa dicapai asal adik-adik bertekun dan berhikmat. Demikian yang kalian bisa sampaikan dalam renungan ini. Terus bertekun, terus bersatu dalam doa, terus setia membaca firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan dari Kak Linda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.